Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini anak-anak dari pesantren Al-Hikmah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang pada sore mendung tanpa hujan ini kita telah diberikan banyak sekali kenikmatan, salah satunya yaitu kenikmatan sehat yang sebagaimana tidak diberikan mungkin kepada teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Mungkin mereka, teman-teman kita kalau ada saat ini sedang merintih-rintih kesakitan, memohon supaya diberikan nikmat yang pada sore hari ini diberikan Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak banyak cakap, panjang lebar. Yang pertama perkenalkan, nama saya Bapak Nanung Kobri, asal instansi dari Relindo, Relawan Indonesia, pengurus daerah Kabupaten Boyolali. Yang berikutnya saya perkenalkan, ini teman saya, yaitu Bapak Armiko Dwi Dayanto. Kalau saya asli Jawa, asli Boyolali, kelahiran Boyolali. Tapi kalau Mas Miko ini coba ditebak wajahnya orang mana? Yang bisa dapat hadiah double dari panitia. Bapak Miko ini adalah orang Jawa asli. Cuman beliau kelahiran Manado, Sulawesi Barat, Timur, Utara, sama-sama Jawa. Sama-sama Jawa. Sulawesi. Beliau kelahiran Manado, yang akhirnya alhamdulillah hijrah. Bertemu saya dulu di Jawa. Alhamdulillah hijrah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Kalau nggak hijrah, mungkin saat ini beliau sudah makanannya kucing, apa itu namanya, babi, ulang, lelawar, semua yang kaki empat kecuali meja, kata orang Manado, itu dimakan. Anak-anak yang kami cintai, kami berdua di sini diamanahi untuk menyampaikan materi kesiapsiagaan, survival, sama P3K. Kami pikir-pikir, materi ini kalau dibahas, satu materi aja mungkin bisa seharian penuh. Tapi bagaimana nanti kami akan menyampaikan intinya saja dari ketiga materi ini, kita rangkum menjadi 1,5 jam. 1,5 jam dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau saya tadi saya perkenalkan dari Relindo, Relawan Indonesia Kabupaten Boyolali, Mas Armiko ini dari Potensi SAR, di bawahnya Basarnas DKI Jakarta. Dan kebetulan beliau membantu Relawan Indonesia Boyolali untuk dalam bidang diklat pendidikan relawan.
Begitu saja perkenalan dari kami. Nanti kalau ada ruang tanya jawab bisa ditanyakan. Siap, baik adik-adik. Sudah kenal sama saya? Sebelumnya saya mencoba dulu. Semangat pagi! Alhamdulillah. Ada lagi di dunia kebencanaan yang mungkin adik-adik akan tahu dan dengar. Kebencanaan itu yel-yelnya kalau saya bilang salam tangguh. Jadi adik-adik tangguh. Sama takbir gak apa-apa terakhir. Oke, siap? Ambil kepangkan. Salam tangguh. Tahu. Oke, udah kelihatan nih jiwa-jiwa relawan dari adik-adik, karena aplikasi dari Al-Quran itu adalah relawan. Kita relawan itu adalah yang berinteraksi langsung dengan orang. Kita jadi pusat perhatian orang. Apa yang kita contohkan, orang daerah bencana akan meniru. Nah, ini makanya pentingnya adanya orientasi relawan. Begitu Mas Anu. Oke, langsung untuk materi pertama kita beri orientasi tentang kebencanaan, karena adik-adik akan menemui ini di lapangan dan SOP-nya akan sama di setiap bencana. Pertama adalah tentang kebencanaan, penanggulangan, manajemen penanggulangan bencana, PB. Jadi sebelumnya saya tanya dulu, adik-adik ada yang tahu apa arti bencana itu? Satu-satu angkat tangan. Firman Allah. Ayo berani dong. Ada yang bisa jawab apa arti bencana? Silakan. Diri. Sama kuat ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Gak apa-apa kalau salah juga. Gak apa-apa. Oke, langsung aja. Terus. Ini bencana itu adalah peristiwa yang merugikan, yang mengancam kehidupan dan penghidupan. Jadi kalau ada bencana mengancam kehidupan, penghidupan itu kalau teman-teman punya usaha itu pasti hancur. Karena berhak bencana itu melulu lantakan yang disebabkan baik bencana alam ataupun non alam. Bencana alam, gempa bumi, gunung meletus. Kalau untuk Boyolali ini, daerah kaki gunung Merbabu ini, kita rawan dengan bencana gunung meletus sama gempa bumi ya, sama tanah longsor. Nah itu termasuk bencana alam. Ada bencana hidrometeorologi, itu adalah bencana banjir bandang. Nah di bawah biasa daerah lembah kalau banjir. Ada bencana yang non alam, seperti apa? Ada yang bisa jawab? Yang non alam bencana. Ya, kebakaran. Yang kedua, yang baru kita lewatin 2 tahun, belajar lewat komputer. Pandemi. Itu adalah bencana non alam. Ada bencana sosial. Bencana sosial itu bencana yang disebabkan karena apa? Kerusuhan. Kita tahu sendiri teman-teman yang di 98 ya merasakan efeknya sampai titik moneter naik. Itu ada termasuk bencana karena mengganggu penghidupan kita. Oke, lanjut. Nah, kenapa adik-adik perlu tahu tentang bencana itu? Karena kita hidup di Indonesia yang tadi di posisi geografis, tahu ya geografis, geologis, hidrologis, demografis yang rawan. Semua itu menimbulkan potensi bencana. Ini hujan. Ini hujan ini di hidrologis ya. Cuaca. Itu rawan. Kita sebenarnya bersyukur karena Indonesia ini termasuk negeri yang diberkahi. Semuanya ada. Tapi dengan adanya semua itu kita jadi negara yang rawan bencana. Indonesia itu rawan bencana. Nah pentingnya adik-adik mengetahui, minimal tahu jika saat bencana itu kita harus ngapain.
Kenapa? Kalau kita nggak tahu, seandainya ada gempa, saya tanya dulu nih, karena nanti materinya banyak. Gempa ini kalau ada gempa, adik-adik ngapain? Jangan panik. Banyak istighfar ya. 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 Ada teknik-teknik berlindung. Nanti kita akan. Oke, lanjut. Ya, ini penanganan bencana ya. Kalau zaman dulu kita lebih ada bencana, kita turun, bantu evakuasi, ngangkat jenazah, tolong yang luka. Tapi sekarang bencana itu lebih ke preventif. Jadi kayak begini nih, adik-adik tahu seandainya ada bencana saya harus bagaimana. Jadi lebih ke perawatan, preventif atau mitigasi. Lanjut. Nah, ancaman bencana tadi udah saya jelaskan, bencana alam, non alam, dan bencana sosial. Terus. Banyak di Indonesia. Meteor pun jatuh itu termasuk bencana alam, dan kita harus siap. Terus, ya penanganan dalam penanggulangan bencana. Kalau kita di Jakarta, dari Gubernur Jakarta itu ada slogan siaga, tanggap, galak. Jadi siaga kita harus tahu informasi terkini tentang bencana, tanggap, kita harus tanggap saat terjadi bencana, cepat bergerak, galak, kita bersatu sama semua lembaga jadi satu membantu. Siaga, tanggap, galak. Ya, ini siklus sekilas saja ya, siklus penanggulangan bencana yang ada di Indonesia. Jadi ini sama dari awal sampai akhir, teman-teman akan tahu. Ada 3 siklus. Di sini ada 4 ya, 4 yang kondisi aman sama prabencana itu sama sebenarnya. Ada pertama adalah prabencana, yang kedua adalah saat bencana, yang ketiga pasca bencana. Prabencana itu ngapain? Nah tadi dari panitia mengatakan ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu ada di posisi yang pertama. Jadi kita belajar jika ada bencana kita harus ngapain. Nah, yang kedua tanggap darurat atau pas bencana. Nah itu kita evakuasi, nolong, bantu. Yang ketiga pasca bencana kita rehabilitasi, kita bangun dan rekonstruksi. Kita bangun dan kita bersihkan fasilitas. Mungkin video kita bisa lihat kejadian bencana gempa. Kira-kira kalau gempa, adik bisa lari nggak? Bisa ya? Kita lihat. Ini gempa yang terjadi barusan. Ada yang tahu di daerah belahan dunia mana? Yang barusan gempa 6, sekian. Ada yang tahu? Ada informasi tahu ada gempa 6, sekian yang menghancurkan? Ada di belahan dunia, di Taiwan barusan. Itu pekan kemarin. Nah ini saya kompilasikan, rupanya ini di outdoor, silakan. Ini aja nggak bisa berdiri, bagaimana kita mau lari? Goyang banget. Ini dengan kekuatan 6 itu merusak, gempa yang merusak. Ini efek kerusakan. Jadi di gedung-gedung, teman-teman yang tinggal di gedung-gedung mereka hati-hati dengan tadi bangunan roboh, reruntuhan yang biasa disebabkan. Ini baru saja kejadian di Taiwan. Ini kondisi di luar saat gempa. Teman-teman sudah mempunyai gambaran ya kondisi gempa saat terjadi. Ada tekniknya.
Saat gempa itu terjadi, kita nggak bisa langsung lari. Biasa korban banyak itu karena lari. Korban larinya karena apa ya korbannya? Karena reruntuhan. Jadi kalau saat gempa yang kita lakukan apa? Lindungi kepala. Lindungi kepala dan leher. Ya. Nah, kalau ada meja, masuk kolong meja. Sampai gempa itu berhenti. Baru kita evakuasi secara teratur dan tidak panik. Ingat ya, jangan panik, karena panik itu menghancurkan segalanya. Semua ilmu kita nggak kepake kalau kita panik. Ya, jadi saat gempa jangan panik. Tadi ada yang bilang istighfar, kita masuk ke kolong meja, pegangan sampai selesai. Karena runtuhan itu yang banyak saya evakuasi di Lombok. Itu banyak yang kena. Jawa ini kan rumahnya dari genteng, itu kena genteng dari atas ke bawah itu pecah kepala. Banyak yang kita evakuasi kepalanya hancur, jadi ya mohon maaf otaknya terburai. Itu yang kita tarik. Nah ini perlu, kenapa kita harus melindungi kepala? Kalau kita ada tas atau ada barang, lindungi kepala. Tutup. Kalau kita terbuka, kita merapat ke dinding biasa. Ke dinding. Tapi kalau kita nggak ada alat-alat ya, nggak ada pelindung kepala, seperti apa pelindungnya? Saya minta relawan satu deh, atas contohkan. Jadi posisinya yang dekat aja. Ayo, ini loh. Kemana dia? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Siapa yang ngantuk ya? Jadi seperti ini ya. Kalau nggak ada ini langsung dicontohin. Posisi kalau terjadi gempa dan gempa itu masih berlangsung. Jadi kalau kita nggak ada, kita tidak ada alat pelindung. Pada kursi kita pakai kursi. Tuh. Nah, setelah selesai gempa itu baru kita evakuasi mandiri pelan-pelan keluar. Sampai di luar, ya karena kita makhluk sosial di ya apa semua ya, ada Al-Anfal 32, apa ya? Al-Maidah 32. Al-Maidah ayat 32. Jadi saya artinya aja ya, ada sepenggalan artinya. Kalau kita menyelamatkan satu nyawa sama dengan kita menyelamatkan seluruh kehidupan. Jadi satu nyawa yang kita selamatkan, kita menyelamatkan seluruh kehidupan. Saat kita selamat dari kejadian gempa, kita menolong yang terluka. Kita menjadi rescuer. Kalau di bahasa kami namanya rescuer, penyelamat, tim penyelamat. Kalau bahasa Indonesia penyelamat, kalau di bahasa kita rescuer. Nah, untuk rescuer ini ada teknik-teknik evakuasi, nanti kita habis ini kita coba, namanya medical first responder. Sebenarnya materi-materi ini panjang ya, kita singkat-singkat aja. Nah, kita masuk ke balut bidai. Lanjut ke yang panjang. Keluar aja. Nah, ya, teman-teman sudah pernah ada pelatihan pertolongan pertama? Sudah pernah ada angkat tangan, jadi biar enak. Sudah ada yang pernah ikut latihan PMR, PMI? Ini adalah pengetahuan basic kita untuk menyelamatkan tadi. Jadi kita mau jadi penonton atau kita menyelamatkan. Kalau kita mendapat pahala menyelamatkan seluruh kehidupan, kita menolong. Kecuali kita terluka. Ya. Jadi ada tekniknya kita untuk menolong. Namanya kalau di bahasa SAR kita, di bahasa Search and Rescue, Medical First Responder. Ada yang tahu artinya? Medical First Responder ini adalah penyelamatan awal yang dilakukan walaupun kita bukan dokter, tapi kita tahu tekniknya. Jadi kalau kita nunggu dokter itu lama. Jadi kita bisa menolong asal kita tahu tekniknya. Nah, yang pertama ada di balut bidai. Biasa kalau bencana itu banyak. Ada patah tulang. Patah tulang itu ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, bisa dilihat di gambar nih. Ya,
adegan kekerasan sebenarnya. Cuma ini yang kita temuin di lapangan. Kalau ketemu begini jangan pingsan, jangan kabur. Kalau kita bisa tolong, kita tolong. Siapa lagi yang menolong bukan kita. Ini ada patah tulang terbuka dan patah tulang tertutup. Yang terbuka kelihatan tulangnya keluar. Itu ada teknik-tekniknya. Nah, tanda-tandanya apa kalau patah tulang? Tadi bengkak ya, memar, nyeri, ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk, terus dia ada bunyi retakan. Berarti ada fraktur atau patah tulang. Nah, kita untuk menangani patah tulang ini seperti apa? Kita melakukan balut bidai. Pernah ada yang dapat bidai kan? Bidai, ada yang tahu arti bidai? Terus, nah, ini balut bidai. Nanti kita coba pakai ini nih, pakai kayu, matali, cari satu relawan. Ayo jangan malu dong, berani. Ayo dong. Ayo maju. Yang bisa maju kita contohkan pembidaian. Jadi jika terjadi patah tulang, anggaplah di tulang kaki ya. Yang kita bidai itu 2 engsel, lebih 2 engsel. Jadi lurus, jangan sampai bengkok. Dan yang kita ikat jangan terlalu kencang. Jika kita terikat terlalu kencang nanti itu berefek ke penyaluran darah, akan jadi lebih bengkak. Jadi yang penting jika ikat biasa. Nah, yang perlu kita cek adalah PMS. PMS itu apa? Pulsasi itu adalah denyut. Coba teman-teman angkat tangannya. Angkat semua tangan kiri. Pegang di tengah agak geser. Taruh di bawah. Rasain, ada denyut nadi enggak? Ada yang ngerasa, ada yang enggak ya? Pakai 2 jari. 2 jari. Itu berasa. Ada denyut nadi. Berarti kita masih hidup. Masih dikasih hidup. Ini pakai laser. Ya, ini kita coba anggaplah ini patah pada tulang kaki. Aktivitas seperti outdoor begini tuh sering terjadi. Kalau kita nggak ngerti, bisa lebih parah kejadiannya. Nah, ini. Bubuk. Ini diluruskan. Aduh. Kita pernah kejadian ini di gempa Lombok. Jadi pada saat ada gempa susulan dengan kekuatan 7, ada ibu-ibu hamil loncat, karena panik loncat, dia jatuh terus patah tulang. Itu pas kita lagi ada di situ, jadi terpaksa kita bidai pakai seadanya, pakai kayu atau apa yang namanya. Yang penting tadi harus lebih dari 2 sendi ya. Kalau dia patahnya di sini harus lebih dari 2 sendi kayunya. Nah, ya seperti ini ya, adik-adik. Kelihatan nggak? Di belakang? Enggak ya? Berdiri. Nanti dia berdiri, Nah ini teman-teman, jika ada yang patah tulang, seperti ini ya, ada juga lebih dari 2 sendi. Ya. Nah, bukan samping kanan kiri. Jangan di atasnya, jangan kanan. Ya, seperti kiri. Biasa. Nah, ini kita mobilisasi, kita ikat. Biasa kita ada alat itu namanya kit atau mitela. Ada tahu mitela? Mitela itu seperti kain. Itu buat ikat. Sama ada kayu buat penopang. Ini untuk kaki. Nah, setelah diikat ini kita cek tadi PMS, denyutnya. Oh masih ada, berarti ikatan kita nggak terlalu kencang. Kalau nggak ada berarti bahaya. Yang kedua, motorik, suruh gerak kakinya, gerak.
Dia bisa gerakkan. Oh, masih bisa gerak, ini apa? Terus S-nya terakhir sensorik. Nah ini seperti ini. Nah ini anggaplah sebenarnya dia nggak bisa jalan kalau patah ya. Nah seperti ini melebihi dari 2 sendi. Anggaplah patahnya ada di daerah tulang ini betis yang kering. Nah kita balut seperti ini. Oke, begitu aja. Iya, Kalau di tangan gimana? Di tangan. Ini adalah kita yang berani. Namanya siapa? Alhamdulillah. Nah ini kalau di tangan, anggaplah tangan yang sering kan patah tangan kalau kita menopang, jatuh. Nah itu kita bisa pakai kayu, pukul sampai ke telapak tangan. Nanti kita bidai. Oke, ini diikat. Ikatnya nggak usah pakai tali. Kalau ada lakban lebih gampang lakban. Ya kan yang penting bagaimana penanganan awal kita sampai si korban ini aman ditangani di medis di rumah sakit. Ya. Terus kalau di jari bisa, di jari biasa patah kelingking. Biasa kita balut 2 jari. Nah, jarinya patah ya kita balut, kita perban. Ya ini kalau kita coba masing-masing waktunya nggak nutup ya. Jadi kita contoh aja ya. Nah seperti ini diamankan, baru nanti dibawa ke rumah sakit seperti medis. Oke mas, terima kasih. Mas Viva. Pilva. Oh siap. Oke. Yang kedua, setelah walubidah ini tadi sebenarnya di pertama adalah pendarahan. Pendarahan saya hanya menjelaskan aja bagaimana jika terjadi pendarahan. Pendarahan luar ya. Pendarahan luar itu ada luka sobek, kena pisau atau kena apa aktivitas kita di outdoor. Bagaimana cara kita menghentikan darah? Ada 2T 1I. Ya. Paham ya adik-adik? 2T 1I. Ingat. Jadi teman-teman ada yang berdarah, pertama kita tekan. Lukanya, darahnya kita tekan menggunakan kain kasa. Tekan. Nah, kita tekan. Yang kedua, kalau masih berdarah, kita tinggikan di atas jantung. Jadi kalau di atas jantung dia lama mengalirnya. Sampai darahnya berhenti. Biasa 15 menit darah itu punya kekuatan membengkak. Sampai dia berhenti. Jika dia masih berdarah lagi, kita tambah lagi kain kasa. Jadi teman-teman jangan kain kasanya dibersihkan, ganti lagi kain kasa baru. Itu sama dengan kita menyedot darahnya dia. Jadi biarin tambahin sampai numpuk, sampai kering. Jadi ingat tadi ya, pertama tekan, tinggikan. Setelah tinggikan kita imobilisasi. Imobilisasi itu kita bidai, kita bungkus. Ya, jadi paham kan? Ikutin. Yang kedua, mimisan. Sering ketemu ya di lapangan mimisan. Kira-kira diapain? Coba, saya mau ditanya. Jawab aja. Kalau ada mimisan, teman di sebelah bangku atau di sebelah tenda ada mimisan, diapain? Dana. Ya? Dana. Diketawain. Diketawain. Oh, gitu. Jadi ada salah persepsi dari orang-orang. Kalau mimisan mungkin pernah lihat orang tua dana, gitu ya. Itu sangat berbahaya karena darah itu akan mengalir ke saluran pernapasan. Ya, kalau ada yang mimisan cukup kita tekan, pakai jari kita tekan di pangkal hidung, kepala tetap di bawah biar dia darahnya nggak masuk ke saluran pernapasan. Tunggu kita 15 menit sampai dia membeku kembali.
Ya, jadi jangan itu malah masuk ke pernapasan kita, malah berbahaya. Jika dia keluar terus, ya udah kita mobilisasi, kita bawa ke rumah sakit. Oke, sampai sini. Oke, paham? Ya, paham ya? Nah, singkat banget soalnya nih. Ya, lanjut. Terus ini tadi yang bidai jari. Nah, terus cek PMS. Jika kita nggak cek PMS akan seperti ini. Jadi ini karena kita selalu menekan sampai nggak ada cairan yang yang mengalir. Jadi dia keluar atau bocor di dalam. Tadi jadi katanya jangan terlalu keras. Yang penting dia cukup menahan. Nah, yang berikut ini adalah sangat bermanfaat banget buat adik-adik, buat orang tua di rumah, karena di beberapa negara ini BHD ini sudah menjadi sebuah kewajiban. Tiap yang masuk sekolah ataupun bekerja harus punya sertifikat BHD. Karena BHD ini hitungan menit, 5 menit tidak kita tangani, jadi orang itu akan mati secara biologis. Mati. Pernah lihat nggak ada yang lari-lari di gunung atau langsung jatuh pingsan? Pernah lihat ya? Cuma dipukul pipinya, dipukul, bangun. Kita tinggal menghitung aja 1 menit, 2 menit. Tidak ada tindakan RGP itu akan menyebabkan kematian yang permanen. Jika kita tahu RGP, teman-teman tahu RGP nggak? Resusitasi jantung paru. Pernah lihat yang di pompa-pompa? Nah itu. Kita mau nonton dulu ini kasus kejadian namanya henti jantung. Itu namanya henti jantung. Jadi henti jantung ini bisa menyerang siapa saja. Bisa orang yang sehat, orang yang sakit jantung. Karena henti jantung ini bukan masalah penyakit. Dia adalah konfigurasi. Allah menciptakan jantung kita ini ada PLN-nya, ada gardu listrik. Listrik itu yang membuat denyut. Jika dia kacau, dia akan berhenti. Saat berhenti, otak kita ini akan berhenti dari suplai oksigen dan cari-cari makanan. Tadi 4 menit tidak kita tangani, itu akan mati secara permanen. Nah ini alat bantu yang ada di stasiun kereta bandara, namanya AED. Jadi itu tinggal kita pasang, itu dia pasang AED di bantu RGP. Ya. Nah ini sangat penting. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini henti jantung? Ingat, henti jantung, serangan jantung berbeda. Serangan jantung itu penyumbatan, sedangkan henti jantung ini ritme detak jantung kita. Jadi di manusia itu ada tiga unsur yang paling bermanfaat. Pertama otak, 2 jantung, ketiga paru-paru. Tiga ini berhenti berfungsi, maka kita akan mati. Nah, jantung ini memompa untuk mengirim sari-sari makanan, oksigen ke otak. Jika dia berhenti berdenyut, ini tidak tersuplai, akhirnya akan merusak jaringan otak, akan mati. Tadi saya bilang ada waktu 4 menit untuk penyelamatan. Ya, ada waktu 4 menit untuk penyelamatan. Lanjut, Pak. Oke, untuk ini saya minta 2 orang. Ya, 2 orang untuk mempraktekkan. Nah, untuk ini sebenarnya tidak boleh dicoba pada orang yang hidup atau orang yang henti jantung. Bagaimana kita mengetahui bahwa terjadi henti jantung? Ya, pertama kita harus lihat dia kira-kira nih, saya tanya dulu, kalau ada yang pingsan diapain? Air putih. Ya? Air putih. Orang emang bisa minum kalau pingsan. Nggak bisa ya? Terus didoain dikasih cium-cium ya, kasih bau-bau apa gitu kan. Nah,
Kalau orang jatuh dalam aktivitas berat atau tiba-tiba jatuh, teman-teman harus cek. Nanti mungkin ada kelas khusus yang kita latihan ini. Kita cek namanya denyut nadi sama lihat napasnya. Dia bernapas nggak? Kalau pingsan masih bernapas, tinggal dimobilisasi. Tapi kalau dia nggak bernapas, terus denyut nadinya nggak ada, langsung segera di RGP. Nah, kita contohkan. Mana relawan? 2 orang. Jadi ingat, ini saya langsung aja, rumusnya itu ada di Dr. Andes CAB, DRS CAB. Ini rumusnya untuk RGP ya, DRS CAB. DRS, B, danger. Jadi sebelum kita menyelamatkan diri, menyelamatkan orang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Teman-teman jangan menyelamatkan orang tapi membahayakan diri. Itu adalah sudah menjadi sebuah ketentuan. Sebelum kita menyelamatkan orang, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita naik pesawat, biasa dibilang kalau ada turbulensi, gas jatuh, kita selamatkan dulu ya diri, baru diselamatkan orang. Nah, D pertama itu adalah danger. Tidur dulu, Mas, namanya? Mas Dafa. Ya. Jadi D pertama itu danger. Jadi kita amankan diri kita. Dimana dia pakai APD. Kalau kita bilang APD, apa? Ada yang tahu arti APD? Alat pelindung diri ya. Nah, APD alat pelindung diri. Alat pelindung diri apa untuk penanganan ini? Sarung tangan, masker. Karena apapun cairan yang keluar dari korban itu kita bilang berbahaya. Kita nggak tahu dia kena penyakit apa, tapi itu sangat menular. Jadi kita harus pakai sarung tangan. Setelah aman diri, kita aman lingkungan. Aman lingkungan itu apa? Jangan kita RGP di bawah gedung runtuh. Yang ada kita jadi korban juga. Jadi kita amankan dulu di tempat datar, minimal tempat datar ya. Kita taruh, terus aman korban. Korban aman nggak kita kasih tindakan seperti ini? Biasa ada patah atau ada apa, kita harus tahu ada cedera leher. Ya. Nah setelah itu kita DRS CAB respon. Tadi saya bilang ngecek nadi di leher. Gak ada nadi. Kita dengar Detak jantung. Kita dengarkan detak jantungnya. terus ini napas sama kita lihat jantungnya nggak ada. Udah fix berarti henti jantung. Nah, kita masuk ke Scott. Kita sebagai first responder, nanti yang nanganin selanjutnya adalah dokter. Jadi kita Scott yang pertama tadi danger, kedua respon, yang ketiga Scott. Kita memanggil bantuan. Kita teriak, tolong ada orang pingsan. Saya sudah terlatih, tolong panggilkan ambulan. Nah, sambil itu baru kita mulai buka bajunya, kita kendorkan semua. Baru kita mulai DRSC, kompresi. Kelihatan nggak sih? Nggak ada yang nggak kelihatan ya. Jadi nanti mungkin gimana? Kompresi, kita mulai kompresi. Kompresi jari kanan dimasukkan ke jari kiri. ya. Terus kita taruh di tiga dada, tulang dada sejajar sedikit. Iya, ulung hati kalau orang Jawa bilang. Ulung hati. Ya. Terus posisinya seperti ini 90 derajat. Ini akan memberi stamina kita kekuatan jadi lama. Kalau kita jangan tekan begini, itu nggak ada tenaganya. Kita tekan pakai punggung. Pakai pundak, pakai punggung, tekanan depan. Berapa lama? Ini diberi selama, bukan kecepatannya 120 menit per detik, kedalaman 5 cm. Jangan dalam-dalam, patah yang ada tulangnya. Ya. Nah, ini kita pompa sebanyak berapa? 30 kali. Contohnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sampai 30, kalau kita ada alat kita kasih napas buatan. Napas buatan biasa pakai alat. Kalau kita keluarga sendiri nggak apa-apa, mouth to mouth. Tahu ya? Dari mulut ke mulut. Itu untuk keluarga sendiri. Tapi kalau dia orang lain atau apa, kita pakai alat bantu. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi caranya tadi kan C kompresi, A airway, kita bebaskan jalan napas dulu. Ini buka, kemudian buka. Ya, lihat. Jadi buka, tutup hidungnya. Ini saya mensimulasikan yang bantuan karena di saat kita darurat tidak ada bantuan, tidak ada alat. Jadi kita tutup mulutnya, kita tiup. Jangan tiup kencang banget ya, nanti pecah paru-parunya. Kita cukup 1 detik. Gitu. Jadi sebanyak 2 kali. Itu nanti naik paru-parunya itu. Belum sadar kita RGP lagi. Jadi siklusnya 30 kali dipompa, 2 kali dikasih napas. DAB kompresi, airway breathing. Itu napas breathing. Oke. Mau coba mas? Ya. Dipompa aja. Ini pernah ada kejadian di futsal yang barusan beredar ya. Beredar di futsal itu ada yang pingsan dipompa. Alhamdulillah itu. Napas lagi. Karena kita membantu jantung ini untuk mensuplai cari makanan di kepala. Ya. Oh iya. Nah, sampai 30 kali. Ya, lihat posisinya ya. Seperti ini. Nah, jangan dipompa. Keluar semua ini. Ya, seperti ini posisi. Kapan berhenti? Kapan berhenti RGP? Saat kita kelelahan. Saat kita kelelahan atau yang ahli data dari ambulan atau korban sadar. Ya, paham ya? Oke, mas, terima kasih. Ini yang terakhir nanti kita tanya jawab. Ini yang paling biasa, tapi sering terjadi. Tapi kalau kita tidak tahu tekniknya akan membuat menciptakan kematian. Namanya penanganan tersedak. Ini kasus kejadian di restoran. Jadi orang kalau tersedak, kita makan bakso, masuk, ya, nggak bisa ngomong, Pak saya tersedak, nggak bisa. Dia hanya itu aja. Tanda-tandanya pegang leher. Ini tersedak dia pegang leher. Nah, ada teknik yang tadi namanya teknik hand lift maneuver. Jadi kalau kita lihat dia pegang leher, tunjuk-tunjuk, dia nggak bisa ngomong, kita tersedak, kita langsung hand lift maneuver. Jadi posisi tangan seperti ini. Ya, tutup. Tangan di kepala, yang depan ditutup. Perut. Nah, masuk di perut abdominal, apa ini di batu tulang rusuk. Ya, terus kita pasang kuda-kuda. Jangan kita lurus jatuh. Baru kita tarik. Terasa ya? Pasang keluar. Sampai keluar. Tadi yang di video ini bisa ditayangkan kembali. Nah, ini yang paling berhasil namanya teknik handling manuver. Ya, mudah-mudahan insya Allah teman-teman bisa menangkap karena ini sangat penting kalau kita lagi di ruang makan atau di mana ada yang tersedak, anak-anak, orang besar kita bisa bantu. Ini di ruang makan. Nah, ini dia lagi makan sama istrinya, sudah tersedak, dia nggak bisa ngomong itu.
Dia mau kasih tahu istrinya nggak tahu apa. Padahal dia udah tersedak itu udah nggak bisa napas juga, karena ada makanan di jalur napas. Nah, bingung, orang-orang nggak tahu karena dia tersedak. Ya, nah, but nothing happens. Tidak ada yang berbuat. Nah, dia mulai berdiri, dia mulai gelisah, mulai susah napas. Belum ada yang sadar bahwa dia tersedak. Ini bisa terjadi di lingkungan kita ya. Nah, sampai nanti ada direktur yang tahu teknik penanganannya. Sampai nanti dia minta bantuan, nggak ada yang, karena dia nggak bisa ngomong, dia dicuekin aja, dia tersedak. Nah, ini istrinya tahu, akhirnya datang manajer top restoran, tahu teknik tadi namanya headlift maneuver. Dia udah meninggal orangnya, tapi dia membuat teknik yang sangat berguna. Ya, ada itu yang lari itu langsung ditangani. Tadi seperti tadi posisinya. Nah, tarik terus sampai keluar. Nah, cari yang paling besar. Cari yang paling besar. Atau nanti saya kasih tahu cara mandirinya kalau kita nggak ada orang, sendirian. Ya, ini pernah kejadian di tempat saya di rumah sakit Cilincing. Itu ada ibu-ibu datang naik motor udah tersedak, makan bakso tersedak. Datang langsung ke UGD, karena sudah telat, udah biru mukanya, meninggal. Jadi pas ditangani udah terlambat. Nah, kalau kita tahu tekniknya seperti itu, ya nggak bakal seperti insya Allah ya. Nah, bagaimana jika adik-adik sendiri, nggak ada siapa-siapa? Ayo, siapa yang mau handling maneuver? Nggak ada. Ya, kita pakai kursi. Ada kursi kan, senderan. Kita tekan di perut, pakai tangan. Sampai rasa muntah dia keluar. Ya, maksimal gitu. Ya, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Terus, Is ISO-nya tak unggah guys, pecah. ya, sampai di sini insya Allah adik-adik paham ya. Nanti kita akan bertemu dengan sebenarnya satu materi ini bisa 1 hari. Teman-teman coba sampai berhasil. Karena kita cuma 1 jam, berapa? 30 menit. Jadi kita yang sebenarnya ada. Berikutnya adalah teknik cara kita mengevakuasi. Namanya evakuasi transportasi. Saya perlu nanti ada beberapa relawan ya. Saya jelaskan dulu bahwa transportasi atau pemindahan itu adalah memindahkan korban dari tempat yang tidak aman menjadi ke tempat yang lebih aman. Jadi kalau korban itu dalam kondisi jatuh, bagaimana cara kita mengevakuasi? Ya, ada beberapa pemindahan. Pemindahan pertama namanya pemindahan emergency. Bahwa kita harus cepat karena di situ ada kebakaran atau ada apa, kita harus cepat. Nah, saya minta 1 orang yang dari bawah, yang dari atas mulu, yang dari bawah, naik, ayo, bergerak. Kalau kondisi dingin begini biasa kita bergerak, akan tambah dingin. Ya, kalau ada yang bergerak atas, ayo silakan. Ini teknik evakuasi. Untuk pembelajaran lu. Ya. Ayo Mas. Insyaallah. Ya, tiduran. Nah, ini teknik pertama pemindahan emergency. Pemindahan emergency itu pemindahan darurat. Paham ya? Apa yang dimaksud dengan darurat? Jadi kita harus perhatikan bodi mekanik. Jadi kita nggak sembarang angkat. Perhatikan bodi mekanik diri kita. Kita harus pertama minta bantuan. Jika ada bantuan, kita minta bantuan. Yang kedua, kita harus berdiri di seperti ini. Kalau kita bilang ini duduk rescuer. Jadi kalau saat kita kasih pertolongan nggak jatuh. Wah. Ya, duduk rescuer. Terus kita berjalan dengan perlahan. Terus mengangkat menggunakan kaki.
bukan punggung. Kalau kita pakai punggung itu kan nanti umur berapa sakit pinggang gitu. Ya, atau ada kesalahan nanti bisa bisa sakit pinggang. Yang pertama tadi adalah kita tarikan pemindahan, tarikan tangan seperti ini. Ini posisi duduk rescuer ya. Ini mau kita tarik. Kita taruh dulu di sini. Di posisi kaki seperti ini, posisi duduk. Ini kita pegang di sana. Kita mundurnya bukan begini, Pak tarik dulu. Pakai kaki. Bukan begini ya. Ambil jongkok. Kemudian mundur lagi. Kita tarik. Ya, jadi bukan pakai punggung begini. Jadi bertemu pada kaki dan lutut. Oke, ini tarikan namanya tarikan tangan tengah. Ada kain nggak? Tarikan kain. Tarikan selimut. Nah, ini tarikan tangan atau tarikan baju bisa digambar. Paham ya, lihat ya. Oh yang selimut nggak usah. Nih, tarikan selimut seperti ini. Jadi si korban ya. Jadi di korban dinaikin di kain biar korban nggak merosot. Di bawahnya kita ikat. Baru kita tarik. Kita tarik korban. Ya, sampai sini paham ya? Ikuti kan? Ya ini fungsinya untuk pemindahan emergensi. Jadi anggaplah ada kejadian bencana, kebakaran, atau ada gempa, kita harus pindahkan korban sebelum dia ada tambahan, kecelakaan di jalan, jalan raya, kita harus cepat, ya udah. Tarikan emergensi. Yang berikut. Nah ini namanya tarikan fire fighter. Biasa pemadam kebakaran. Yang digotong tuh. Saya minta yang kecil deh. Yang kecil enggak? Nah sini. Namanya apa? Ayo sini. Apa mau digendong nggak? Nanti ya. Ya, tiduran. Nah ini tarikan fire fighter. Teman-teman lihat ya tekniknya. Kakinya teguk, telapak kakinya ditahan pakai kaki. Jadi yang si korban tidak merasakan sakit dan tidak berbahaya. Sangat menghayati sekali. Sambil lari. Jangan dibantu, pelan-pelan dulu. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ini, ayo. Siapa namanya? Ini kita berdiri aja ya biar kelihatan. Langsung dipraktekkan berdiri, tapi tadi cara membangunkannya tangan sama kaki jadikan satu dipegang. Buang, lempar. Coba yang dua orang, yang besar yang angkat, yang kecil yang diangkat. Yang iya, Mas Aji, yang Ikhwan aja jangan Ahwat.
Mas Adi boleh ya, Mas Adi yang angkat. Boleh milih siapa yang mau diangkat. Ayo. Ini kaki kelihatan ya? Tadi kakinya ditekuk. Ya. Hati peleset. Iya. Menolong. Coba teman-teman, nomor 1 lagi. Wah. Diinjak. Nah, terus tangan dua ditarik. Sistem keseimbangan. Berdiri. Ya. Lalu. Tunduk. Nah, pundaknya masuk ya. Aduh. Siplok tangannya. Wes salah. Wes. Ya. Enak, nggak berat kan? Naikin, kita coba yang gede. Oke, taruhnya dengan dibanting. Harus sekali. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk yang awal, jangan coba, coba sendiri aja mungkin ya latihan.